Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh berbagai jenis dan dosis pupuk organik dan pupuk limbah sayur terhadap pertumbuhan kangkung darat. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pupuk organik seperti pupuk kandang dan pupuk limbah sayur memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman kangkung darat secara alami dan secara ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh berbagai jenis, dosis pupuk kandang, serta pupuk limbah sayur terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat. Dengan demikian, pemahaman tentang pengaruh pupuk kandang dan pupuk limbah sayur terhadap tumbuhan kangkung darat dapat memberikan informasi yang lebih berharga untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengevaluasi pengaruh berbagai jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan kangkung darat. Dengan demikian dapat mengetahui apakah pupuk kandang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman kangkung darat. Dan yang kedua, untuk mengevaluasi pengaruh berbagai jenis dosis pupuk limbah sayur terhadap pertumbuhan kangkung darat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat ditemukan dosis pupuk limbah sayur yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman kangkung darat secara signifikan. Kangkung merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Tanaman ini bergizi tinggi dan lengkap seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, vitamin A, B, dan C, karoten, antioksidan, dan sitosterol. Tanaman ini dapat tumbuh baik di daerah tropis dan saat ini dibudidayakan yaitu kangkung darat karena masyarakat lebih berminat pada jenis kangkung tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari sayuran tersebut adalah mencakupkan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman tersebut, yaitu dengan cara pemupukan. Pemupukan adalah ditujukan untuk memberikan tambahan zat-zat hara tertentu yang dianggap kurang tersedia di dalam tanah tempat tumbuh tanaman dan memang dibutuhkan oleh tanaman, agar dapat dimanfaatkan oleh kangkung untuk tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya guna meningkatkan hasil tanaman kangkung. Untuk meningkatkan hasil produksi tanaman kangkung, maka diperlukan pupuk organik seperti pupuk kandang dan pupuk limbah sayur yang ramah lingkungan yang diharapkan bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dimulai dengan pupuk kandang, yang dimana pupuk kandang ialah pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam, dan lain-lain, yang mempunyai fungsi yaitu menyediakan unsur hara yang diperlukan bagi tanaman dan tanah. Bahan organik dari pupuk kandang ini memiliki peran yang penting di tanah karena yang pertama membantu menahan air sehingga ketersediaan air di tanah itu lebih terjaga. Yang kedua, membantu memegang ion-ion sehingga peningkatan kapasitas tukar ion atau ketersediaan hara. Dan yang ketiga, menambah hara terutama N, P, dan K setelah bahan organik terdekomposisi sempurna. Selanjutnya yaitu ada pemakaian pupuk limbah sayur, yang dimana pupuk sayur yaitu jenis pupuk organik yang terbuat dari limbah tumbuhan seperti sisa-sisa tanaman, daun kering, jerami, atau kompos tumbuhan lainnya. Pupuk sayur ini mengandung bahan organik yang dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan ketersediaan nutrisi, dan mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Pupuk ini memiliki keunggulan yaitu dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Hal ini dikarenakan karakteristik yang dimilikinya antara lain mengandung unsur hara dalam jenis dan jumlah bervariasi tergantung bahan asal dan menyediakan unsur hara secara lambat atau slow release dan dalam jumlah terbatas serta mempunyai fungsi utama memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis dan dosis pupuk organik, yaitu pupuk kandang dan pupuk limbah sayur, terhadap pertumbuhan hasil tanaman kangkung darat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental, dengan penanaman bibit kangkung menggunakan 4 polybag. Pada polybag pertama diberikan pupuk kandang dengan dosis 3 gram. Polybag kedua diberikan pupuk kandang dengan dosis 4,2 gram. Polybag ketiga diberikan pupuk sisa sayur dengan dosis 3 gram. Polybag keempat diberikan pupuk sisa sayur dengan dosis 4,2 gram. Penelitian ini dilakukan
di Jalan Tuasan Gang Abadi nomor 91 Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 2024. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari dari tanggal 27 Mei sampai dengan 15 Juni 2024. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kangkung, pupuk sayur, pupuk kandang, tanah, dosis, air, serta label. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera handphone, pisau, polybag, gunting, ember, penggaris, serta alat tulis. Langkah kedua yang kami lakukan yaitu yang pertama, persiapan lahan. Pilih lahan yang mendapat sinar matahari yang cukup. Yang kedua itu penyiapan tanah. Campurkan pupuk kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga itu ada ambil bibit kangkung yang sehat dan bebas dari penyakit. Buat lubang tanaman dengan jarak yang cukup antar lubang, biasanya sekitar 20 atau sampai 30 cm tergantung jenis kangkung. Yang keempat itu perawatan tanaman. Pastikan tanaman terdapat air cukup secara teratur, terutama pada musim kemarau. Yang kelima itu ada pemanenan. Kangkung biasanya siap dipanen dalam waktu 3 atau sampai 4 minggu setelah tanam, tergantung dari jenisnya. Hasil yang telah kami dapatkan yaitu bahwa pemberian pupuk kandang dan pupuk sisa sayur dengan dosis 3 gram dan 4,2 gram pada tanaman kangkung darat memberikan hasil yang berbeda. Dari pengamatan yang telah dilakukan selama 20 hari, terlihat perbedaan laju tinggi pertumbuhan tanaman kangkung dan laju pertumbuhan jumlah helaian daun pada tanaman yang diberikan pupuk sisa sayur dan pupuk kandang. Dengan dosis yang sama yaitu 4,2 gram, meskipun dosis yang diberikan pada kedua pupuk ini sama, terdapat perbedaan pertumbuhan pada kedua tanaman ini. Tanaman kangkung yang diberi pupuk kandang dengan dosis 4,2 gram memiliki tinggi 10 cm dan jumlah helaian sebanyak 5 helaian. Sedangkan tanaman kangkung yang diberikan pupuk sisa sayur dengan dosis yang sama memiliki tinggi 10,5 cm dan jumlah helaian sebanyak 5 sampai dengan 6 helaian. Selain itu, pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk sisa sayur terhadap tanaman seledri juga menunjukkan hasil yang baik. Dosis pupuk yang lebih tinggi yaitu 4,2 gram membuat tanaman kangkung lebih cepat tumbuh dan subur. Pupuk dosis tinggi dikatakan berhasil dan tanaman lebih subur dibandingkan dengan pemberian pupuk sesuai dosis. Pemberian pupuk dengan dosis tinggi membuat tanaman kangkung lebih tinggi, tetapi tidak terlalu signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk sisa limbah sayur terhadap tanaman kangkung dengan dosis 3 gram dapat menumbuhkan tanaman secara baik dan dapat dikatakan berhasil. Karena dari pengamatan yang dilakukan selalu mengalami pertumbuhan baik dan tinggi maupun jumlah helaian daun yang tumbuh. Pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk limbah sayur terhadap tanaman kangkung dengan dosis yang lebih tinggi 4,2 gram membuat tanaman kangkung lebih cepat tumbuh dan subur. Pada pemberian pupuk dosis tinggi dikatakan berhasil dan tanaman lebih subur dibandingkan dengan pemberian pupuk yang sesuai dosis. Pengaruh pemberian pupuk dengan dosis tinggi membuat tanaman kangkung lebih tinggi tetapi tidak terlalu signifikan. Dan yang kedua, pupuk yang tepat dalam penanaman benih kangkung ini adalah pupuk limbah sayur. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan pada tinggi dan jumlah helaian daun lebih banyak dibandingkan dengan pupuk kandang.